Oke, kali ini mau bahas tentang gimana cara ngurutin untuk etalase ya. Jadi ini sebenarnya antara ngaruh nggak ngaruh kalau untuk urutan etalase. Tapi ini sering banyak ditanyakan dan kadang bingung ya kalau kita baru awal mulai live. Nah itu biasanya susunannya seperti apa? Yang di atas taruh yang apa, yang bawah taruh apa gitu ya. Untuk produk yang seperti apa kriterianya. Oke, sebenarnya secara urutan itu nggak begitu ngaruh. Jadi kalau di Shopee itu seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian masuk ke live orang yang dari pop up, ini misal diklik ya pop upnya tadi ya. Nah, itu kita langsung diarahkan ke sesuai urutan. Tadi kan saya klik yang kipas Jisoo Live tuh, langsung diurutin langsung nomor 89. Nah, sebenarnya kalau masalah urutan itu nggak ada masalah, nggak ada problem. Jadi mau ditaruh bawah pun pembeli itu akan diarahkan yang ke paling bawah. Tapi untuk susunan ini lebih berpengaruh ke soal efektivitas penggunanya. Jadi kalau sebagai host itu urutan penting. Karena apa? Nanti biar membedakan antara produk baru, produk lama, atau untuk mempermudah ngepin atau namanya apa ya namanya? Spill ya. Jadi kalau yang urutannya itu berpengaruh ke mempermudah untuk proses spin produk. Nah, urutannya seperti apa? Jadi ini bebas ya teman-teman, mau pakai patokan ini terserah, mau bikin sendiri juga bebas. Ini sesuaikan sama kebutuhan. Ini yang saya pakai saat ini ya untuk urutannya seperti ini. Jadi untuk yang urutan nomor 1 sampai 30 itu produk-produk yang best seller biasanya. Jadi produk-produk yang sering ditanyakan, sering minta di spill, sering muncul pop-up-nya biasanya. Nah, itu biasanya banyak yang tanya. Nah, makanya ini ditaruh di paling atas kayak gitu ya. Jadi biar mempermudah aja. Jadi kalau pas ngepin itu nggak usah scroll sampai bawah untuk hostnya ya. Contoh seperti ini nih. Jadi kalau ada produk yang sering banget minta dipin itu harus ditaruh di yang paling atas ya. Terus ini juga nanti misal teman-teman ada kerjasama khusus ya. Kerjasama khusus itu misal apa? Ada kerjasama dengan brand, ada kerjasama minta ditaruh di atas, itu saran saya tetap di atas ya. Sediakan 5 slot untuk yang brand kerjasama. Nah, saya itu ada beberapa yang kerjasama ya. Itu dari Venture, terus dari Ugreen itu minta di atas. Ya nggak apa-apa ya, nanti ditaruh di prioritas atas nggak apa-apa. Dan kebetulan produknya itu termasuk produk yang best seller juga di saya, makanya tak taruh atas gitu ya. Nah, jadi 1 sampai 5 nanti bisa brand kerjasama atau brand yang paling best seller kayak gitu ya. Terus kok sampai 30 kenapa ini? Ya karena 30 tuh biasanya selama pengalaman live sekarang ya, itu dari 100 produk itu yang muncul pop-up-nya, muncul sering ditanyakan, sering datengin traffic, itu hanya sekitar 40 sampai 30 persenan doang ya dari seluruh etalase kita. Jadi biasanya sisanya itu nggak ada trafficnya. Soalnya nggak mungkin ya kalau live-nya 24 jam bisa aja ya. Nanti kalian dari 100 produk tuh ada trafficnya semua. Tapi kalau misal dari segi klik produk atau penjualan biasanya sekitar 30 hingga 40% aja yang ada interaksinya kayak gitu. Makanya sediakan 30. Oke. Terus selanjutnya itu untuk yang urutannya kedua. Jadi ini biasanya nomor 1 sampai 30 ini yang best seller semua. Yang biasanya sering ditanyakan. Ya meskipun kelihatannya nggak urut ya. Kelihatannya kok acak banget tuh, ada power bank, ada adaptor, ada TWS dicampur ya kelihatannya ya. Ya karena itu buat memudahkan hostnya aja. Jadi biar lebih gampang untuk ngepin produk. Terus selanjutnya yang nomor 31 ke bawah, 31 ke bawah itu untuk produk reguler. Ini biasanya produk-produk yang ya kadang kejual, kadang nggak kejual gitu ya. Tapi itu produknya sering datengin traffic. Nah, itu taruh yang di urutan 31 sampai 85. Untuk jumlahnya juga terserah ya teman-teman, nanti tergantung live-nya teman-teman kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya di urutan 86 sampai 90 itu produk-produk yang murah dan komisi kecil. Ini namanya produk traffic driver. Nah, kenapa taruh di bawah? Ya karena biasanya orang yang dibeli apa ya masuk dari traffic ini ya produk-produk murah, komisi kecil itu biasanya orangnya sudah paham lah ya. Jadi barangnya barang receh, barang sepele. Jadi biasanya nggak kebanyakan nanya langsung beli. Tapi produk murah atau produk komisi kecil ini perlu tetap dimasukkan ke etalase live kita sebagai traffic driver. Jadi biar live kita itu ada interaksi keluar masuk orang, ada yang CO, itu penting ya teman-teman. Buat pancingan lah istilahnya. Jadi biar live kita itu nggak sepi-sepi amat. Jadi makanya biasanya tak taruh di urutan 86 sampai 90. Jadi di bawah-bawah ya nggak apa-apa. Nah biasanya barang-barang receh sih. Terus selanjutnya itu untuk jadi ini barang kayak charger-charger yang nih harga dari berapa nih? Harga cuma 12.000 gini. Biasanya orang nggak kebanyakan nanya, udah langsung CO gitu aja sih. Ntar ya ini tak tunjukin di notepadnya. Nah jadi untuk urutan 86 sampai ke bawah itu biasanya untuk produk-produk yang receh untuk traffic driver. Terus selanjutnya itu untuk produk yang nomor 91 sampai 100 itu biasanya saya isi untuk produk-produk baru yang barusan dimasukin ke etalase. Nah, ini buat yang tanya, "Mas, emang bisa hafal nanti produk yang masuk keluar baru atau lama gitu?"
ya nanti ditaruh paling bawah. Jadi nanti kalau sebelum live itu ditata dulu. Jadi kalau barang-barang baru taruh di bawah dulu, biar gampang ya. Nanti kan kita evaluasi tuh tiap 3 hari. Jadi produk barunya itu ada penjualan nggak, ada klik nggak gitu loh. Jadi lebih gampang. Biasanya kita cek dulu, oh ini produknya udah masuk lama atau produk baru. Oh, kalau urutannya di nomor 91 ke bawah berarti produk baru. Jadi untuk memudahkan identifikasi aja. Soalnya kalau kita nggak mungkin kan mau nyatetin semua linknya, urutannya gitu kan nggak mungkin. Ya kurang kerjaan banget lah istilahnya. Jadi makan waktu. Mending diurutin aja, dibikin klaster-klaster kayak gini. Jadi kalau bisa barang baru taruh bawah, terus barang yang bestseller taruh di atas, itu biar untuk memudahkan aja. Ya memang ini antara pengaruh nggak pengaruh, tapi untuk efisiensi ya teman-teman. Jadi nanti memudahkan hostnya, memudahkan kayak kita ya sebagai operator, ownernya live streaming, untuk membedakan itu produk baru atau produk lama, terus untuk memudahkan dari segi hostnya juga ya. Oke, itu tadi untuk formasi urutan etalase, jadi biar teman-teman nanti biar lebih enak ya untuk pas live streamingnya ya, terutama buat hostnya juga. Oke, terima kasih.